Gadis Open B. Oh, bab 17. Setelah berbulan-bulan bergelut dengan bayang-bayang masa lalu dan perasaan yang membingungkan, Arumi akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah nyata. Ia duduk di depan meja kecil di sudut apartemennya, membuka laptop dengan tekad yang berbeda dari biasanya. Langkah pertama yang ia ambil adalah mencari pekerjaan di bidang yang selama ini ia minati, desain grafis. Meskipun ia belum memiliki pengalaman formal, Arumi percaya bahwa kemampuan kreatifnya bisa menjadi jalan keluar dari kehidupan yang selama ini menjeratnya. Hari demi hari, ia mengikuti kursus online, belajar dari video tutorial, dan mencoba mengasah kemampuan menggambar digital. Malam-malam panjang yang dulu dihabiskan dengan kesepian dan rasa putus asa, kini berubah menjadi sesi belajar yang penuh semangat. Selain itu, Arumi mulai membatasi pergaulan yang berpotensi membawa dirinya kembali ke dunia kelam. Ia berhenti kontak dengan beberapa kenalan yang dianggap bisa mengganggu fokusnya. Meski berat, ia sadar bahwa untuk berubah, ia harus berani memutuskan hubungan yang tidak sehat. Suatu sore, Randy datang berkunjung. Ia membawa beberapa buku tentang pengembangan diri dan motivasi sebagai bentuk dukungan yang tulus. "Ini buat kamu, Arumi. Aku percaya kamu bisa berubah," katanya dengan senyum hangat. Arumi mengangguk, hati kecilnya tergerak oleh kebaikan itu. Ia mulai merasakan bahwa dukungan kecil bisa menjadi pendorong besar dalam proses perubahan. Di sela-sela kesibukan belajar dan bekerja, Arumi juga mencoba membuka diri kepada teman-teman baru yang ia temui di komunitas kreatif online. Percakapan dan interaksi yang positif membantunya membangun kembali rasa percaya diri dan harga diri yang dulu hilang. Meski tantangan datang silih berganti, Arumi bertekad untuk tidak kembali ke masa lalu. Setiap hari adalah kesempatan baru, dan ia siap menjalani perjalanan ini dengan segala risiko dan harapan yang menyertainya. Hari itu hujan turun sejak pagi. Arumi duduk di depan layar laptop, fokus mengerjakan ilustrasi pertamanya untuk sebuah kompetisi desain online. Musik lembut mengalun dari speaker kecil di meja, membuatnya sedikit lupa waktu. Namun ketenangan itu terusik oleh sebuah notifikasi di ponselnya. Nomor tak dikenal mengirim pesan. "Rumi, aku dengar kamu butuh uang. Aku bisa kasih banyak. Cepat, kita ketemu malam ini." Jantung Arumi berdegup kencang. Pesan singkat itu seperti pintu kecil yang langsung menghubungkannya pada masa lalu, masa yang sudah berusaha ia tutup rapat. Ia tak perlu menebak siapa pengirimnya. Nama yang dulu hanya membuatnya merasa kosong kini kembali berputar di pikirannya. Benny. Ia memandang layar ponsel cukup lama sebelum meletakkannya di meja. "Tidak, aku nggak mau lagi," gumamnya, berusaha meyakinkan diri. Tapi godaan itu nyata. Tawaran uang besar, instan, tanpa harus bersusah payah. Dan di luar sana, biaya hidup terus menghimpit. Siang itu, Randy menelpon. "Kamu lagi di rumah?" "Iya, lagi ngerjain desain," jawab Arumi. "Kedengarannya kamu nggak semangat. Ada apa?" Arumi ragu sejenak, tapi akhirnya berkata, "Aku dapat tawaran dari masa lalu yang nggak seharusnya aku ambil." Randy terdiam beberapa detik sebelum berkata tegas, "Kalau kamu mau keluar, kamu harus tegas sama dirimu sendiri. Godaan itu nggak akan hilang, tapi kamu bisa memilih." Sore hari, pesan dari Benny kembali masuk. "Aku tunggu di tempat biasa, jam 9. Arumi memegang ponselnya erat, merasa seperti sedang berdiri di persimpangan jalan. Ia tahu, sekali saja ia kembali, semua usahanya selama ini bisa runtuh. Tapi pikiran tentang tagihan yang menumpuk, biaya kursus online, dan kebutuhan sehari-hari mulai menggerogoti pertahanannya.
Malam pun tiba. Hujan masih belum reda. Arumi berdiri di depan cermin, mengenakan jaket, bersiap keluar, tapi bukan untuk menemui Benny. Ia memutuskan pergi ke kafe kecil tempat komunitas desain berkumpul. Duduk di antara orang-orang yang punya mimpi yang sama dengannya memberi rasa aman yang tak bisa dibeli. Ponselnya terus bergetar di dalam tas. Benny menelpon berkali-kali tapi Arumi tidak mengangkatnya. Di tengah suara hujan yang jatuh di atap kafe, ia meminum kopi panasnya dan mengulang janji pada diri sendiri. Aku nggak akan kembali ke sana. Aku pilih jalanku sendiri, berapapun harganya. Namun, ia tahu betul, ini baru awal. Benny bukan tipe orang yang menyerah. Hujan sudah berhenti sejak subuh, menyisakan aroma tanah basah di udara. Arumi bangun dengan sedikit rasa lega, merasa semalam ia telah membuat keputusan yang benar. Kontrakannya untuk membuang sampah. Matanya langsung tertuju pada sebuah amplop putih yang terselip di sela pagar. Tidak ada nama pengirim. Tangannya bergetar saat membukanya. Di dalamnya ada uang tunai tebal, puluhan lembar 100 ribuan dan secari kertas dengan tulisan tangan. Kamu nggak harus susah payah, Rumi. Aku cuma mau bantu. Malam ini, tempat biasa, B. Arumi memeluk amplop itu erat, bukan karena senang, tapi karena takut. Ia tahu, menerima uang ini sama saja seperti menandatangani kontrak tak kasat mata yang akan menyeretnya kembali ke kegelapan. Siang harinya, Randy mampir. Ia melihat amplop di meja dan langsung mengernyit. Dari dia, ya, tanyanya. Arumi mengangguk pelan. Rumi, kamu tahu kan ini caranya mengikat kamu lagi? Randy menatapnya dalam, suaranya penuh kekhawatiran. Aku tahu, tapi kenapa dia nggak berhenti? Karena buat dia, kamu nggak pernah selesai, kamu itu aset. Arumi menunduk, merasa muak sekaligus takut. Tapi di sudut pikirannya, suara lain berbisik. Dengan uang ini, kamu bisa bayar semua tunggakan, bisa lanjut kursus. Menjelang sore, ponsel Arumi kembali berdering. Kali ini dari nomor asing. Saat diangkat, suara di seberang begitu familiar. Kita harus ngobrol, Rumi. Satu kali ini aja. Aku janji nggak maksa. Suara Benny terdengar tenang. Tapi Arumi tahu betapa licinnya ia. Aku sudah bilang, aku nggak mau balik, jawab Arumi dingin. Hanya ngobrol, lagi pula, aku tahu kamu masih di rumah itu. Aku bisa datang kapan saja. Arumi membeku, ancaman halus itu membuatnya sadar. Benny bukan sekadar menunggu, ia sedang memantau. Malamnya, ketika Arumi pulang dari minimarket, ia melihat sebuah mobil hitam terparkir tak jauh dari kontrakannya. Kaca gelapnya tak membiarkan siapapun melihat ke dalam, tapi nalurinya langsung tahu. Benny. Pikirannya berputar cepat. Semua usahanya untuk menjauh sekarang terasa rapuh. Ia masuk ke rumah, mengunci pintu, dan duduk di lantai sambil menahan napas. Ponselnya bergetar lagi. Lihat keluar jendela. Dengan jantung berdebar, Arumi membuka tirai sedikit. Dari dalam mobil hitam itu, lampu hazard menyala 2 kali, kode yang dulu mereka gunakan sebagai tanda aku sudah di sini. Arumi menutup tirai cepat, bersandar ke dinding, dan menekan ponselnya ke dada. Ia sadar satu hal. Benny tidak akan berhenti, kecuali ia melakukan sesuatu yang lebih dari sekadar menolak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.